Ya, dinyalakan sama videonya ya. Yang tidak nyalakan video dianggap tidak hadir. Ya. Ini semua kelas ya? Semua berapa? Satu angkatan ya? Berapa kelas ini? 3 kelas, Pak. 3 kelas. Tidak ada kelas ini ya, offline-nya ya? Tidak ada. Pertemuan offline, tidak ada. Kan tidak ada diagendakan. Tidak dapat jadwal, ruangan. Kalau di jadwal tidak ada, Pak. Oke, tidak apa-apa. Kita ini kan ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai ya. Ini angkatan 2020 ya. 2020, saya tidak tahu apakah sudah pernah mengajar ya. Sudah pernah ya? Pengantar ya? Sudah pernah. Ya, oke. Jadi kita berarti sudah ini apa? Sudah kenal saya kan. Nah, jadi ini kita mulai mata kuliah. Ini sebenarnya adalah kombinasi antara teknologi ya dengan biologi. Ya. Makanya disebut bioteknologi. Ya. Jadi harusnya ini yang mengajar adalah ada orang teknologinya, formulasi ya. Nah, cuma sekarang saya tidak tahu ya kenapa belum belum diserahkan ke orang teknologi. Tapi tidak apa-apa. Saya dan Pak Wisnu adalah orang farmasi ya. Kebetulan tim pengajarnya adalah bertiga ya. Untuk 3 kelas, meskipun nanti di daftar hadir itu 1 absen, 1 dosen ya, kalau tidak salah ya. Nah, tapi mengajarnya sama-sama. Jadi kami tidak ada supaya misalnya saya di kelas A ya, Pak Wisnu kelas B, Bu Junisa kelas C gitu ya. Takutnya saya yang terlalu jelek di kelas A sehingga kasihan yang kelas A gitu ya. Mengajarnya dapat saya yang jelek yang jelek cara mengajarnya atau ilmunya. Jadi akhirnya kita bagi rata ya, mengajarnya. Jadi masuknya gantian, tapi nanti di ininya adalah di absennya 1 kelas 1 dosen gitu ya, seperti itu. Nah, itu ada juga sejarahnya kenapa seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan regulasi di rektorat ya. Nah, jadi alhamdulillah ini kami ada bertiga tim ya. Kebetulan saya mengkoordinir ya mata kuliah ini. Jadi mata kuliah bioteknologi farmasi. Meskipun saya tidak konsen ya risetnya di farmasi, tapi mata kuliahnya tidak apa-apa. Nah, kemudian dibantu nanti insya Allah ada Pak Wisnu ya. Pak Wisnu nanti kemungkinan berpertemuan ya tentang kultur jaringan mungkin di akhir ya. Kemudian ada Bu Junisa tentang konsep dasar tentang di produk bioteknologi. Jadi kebetulan Bu Junisa ini bukan apoteker ya, dia memang dari bioteknologi ilmunya ya, ilmu bioteknologi. Insya Allah nanti ilmu bioteknologi ini kita terapkan di farmasi. Jadi saya masuknya nanti pertama saja ya, pertama dan nanti masuk ke pertemuan kalau tidak salah itu nanti lihat ya. Nah, ini ini silabus yang akan kita pelajari selama 1 semester ya. Nah, mungkin sepintas ya. Yang pertama hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Nah, kemudian pengantar dasarnya. Nah, kemudian nanti pertemuan 2, 3, 4 ya sampai 7 ya. Jadi 6 pertemuan itu Ibu Junisa ya yang masuk. Kemudian dilanjutkan oleh saya kembali 8, 9, 10 sampai 11 ya. 11. Nah, kemudian 12, 13, 14, 15, 16 itu Pak Wisnu. Jadi 6, 5, 5 ya. Ya. Jadi 6 pertemuan Ibu Junisa nanti setelah saya. Kenapa saya harus duluan masuk? Ya, nanti saya jelaskan kenapa saya harus duluan gitu ya, bukan Ibu Junisa gitu ya. Nah, kenapa? Karena terkait dengan materi pertama ini ya.
Nah, ini jadi kita akan membahas nanti tentang eh, kenapa harus belajar bioteknologi farmasi gitu ya. Kenapa harus ininya ya? Ini harus orang farmasi yang menjelaskan ini ya, karena akan menjelaskan wawasan bioteknologi dalam bidang farmasi. Nah, ini tujuan. Nah, kemudian eh, nanti dilanjutkan ke dasar-dasarnya, nanti ke Ibu Judisa ya, 2, 3, 4 sampai 6 ya, 6 pertemuan ya. 6 pertemuan nanti insya Allah saya lanjut lagi kembali formulasi produk-produk bioteknologi gitu ya. Nah, kemudian produk biosimilar. Nanti kemudian dilanjutkan oleh Pak Wisnu ya tentang terapi gen dan teknologi stem cell ya. Nah, nanti mudah-mudahan sempat nanti ya saya akan undang ya ahli stem cell ya untuk mata kuliah umum ya. Mungkin satu kali pertemuan lah. Saya minta nanti beliau, kebetulan teman saya ada seorang dokter ya yang di bidang stem cell untuk ininya mungkin saya minta nanti satu pertemuan, mungkin diambil jatah saya ya, saya akan undang beliau, kita mungkin bisa ada apa namanya uh, mungkin cari waktu dulu ya yang beliau bisa, nanti saya undang ya apa namanya beliau yang mengajar, jadi kuliah tamu sebentar ya. Nah itu yang nanti saya ini mudah-mudahan bisa ya. Nah itu silabus. Kemudian 17, 18 itu adalah 2 waktu ujian ya. Bisa ujian pertama itu Ibu Junisa, setelah Ibu Junisa, atau bisa di akhir semua, terserah ya. Terserah ya, itu bisa. Kalau karena kita tidak mengenal UAS dengan UTS ya, ujian tengah semester atau ujian akhir semester, yang ada kuis dan ujian akhir ya. Nah, terserah nanti kuisnya, tapi kuis dengan ujian akhir itu sama. Jadi tetap ada penilaian ya. Itu apa? Nah, itu silabus ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan perkuliahan ya. Kalau sistem perkuliahan insya Allah mudah-mudahan ini kita tidak terhambat lagi jaringan ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu masalah mahasiswa, Pak jaringan tidak terlalu terdengar gitu ya. Mudah-mudahan tidak. Jika ada masalah, datang ke kampus ya. Duduk di bawah pohon, nyalakan laptop. Nah, yang penting jangan sambil bergelantung ya. Nah, duduk di bawah pohon atau di gazebo-gazebo yang sudah disediakan gitu ya. Silakan menggunakan fasilitas kampus ya untuk internet ya. Jadi sebenarnya ya jangan juga bukan dilarang di kosan gitu ya atau di rumah ya, itu tidak enak dilihat gelantungan pakaian di belakang gitu jadi latar gitu kan ya. Jadi tidak bagus gitu kan ya. Jadi tidak usah balik ya. Tidak usah ke belakang gitu. Ya, belakang. Nah, itu jadi harapannya meskipun kita kuliahnya Zoom ya, harapan saya adalah mahasiswa tetap ada di kampus. Ya. Apalagi kalau masih di kampung, waduh. Ini harusnya nanti tidak kenal. Kalau kuliah di mana, di kampung. Ya. Nah, itu ya tidak bagus ya. Jadi kenapa saya tidak mau lagi dengar alasan apa lagi namanya, alasan jaringan jelek. Silakan datang kampus. Kalau di kampus, kalau jelek jaringan semua bermasalah. Nah, ada alasan untuk sama-sama bermasalah gitu ya. Kalau kalian di kampung atau di kosan, di rumah gitu ya, baru saya di kampus atau saya di rumah, nanti di rumah saya misalnya atau di kampus lagi bermasalah, kalian tidak bermasalah, saya ada alasan lagi. Nah, kalau kita sama-sama di kampus, sama-sama bermasalah ya. Ibaratnya kalau kita di kelas gitu ya, apa namanya, mati lampu gitu ya, atau AC-nya kepanasan, kita sama-sama gitu ya. Jadi sama-sama menikmati penderitaan gitu ya. Bukan satu pihak saja menderita gitu ya. Nah, gitu. Jadi kenapa perkuliahan itu penting ya? Kenapa kita ingin tidak hanya memberikan materi seperti ini, kalau materi seperti ini itu gampang dicari di Google. Bahkan Google lebih pintar ya daripada saya. Tapi ada rasa ya, ada kebersamaan yang kita butuhkan, sebenarnya kita mau bangun bersama. Ya, bukan untuk masing-masing ya. Jadi tidak ada gunanya kalau kita hebat sendiri, kita bisa ini, tapi kita tidak terbiasa dengan keadaan teman-teman gitu ya, tidak sependeritaan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu ya. Silakan, karena Zoom ini juga sangat penting ya, sangat bermanfaat untuk sistem pengajaran kita. Kenapa? Karena terkait dengan kapasitas ruangan kelas gitu ya, terbatas gitu, tapi bisa dibantu dengan ada Zoom. Tapi harapannya insya Allah
sistem perkuliahan dengan ada Zoom ini kita jadi lebih santai. Kenapa? Tapi saya tuh harapannya mahasiswa di kampus, ya, mahasiswa harus di kampus, ya. Nah, kalau datang ini, kenapa? Karena itu tadi kebersamaan gitu ya. Nah, kalian bisa duduk, insya Allah kampus akan memfasilitasi gazebo akan memperbanyak lagi nanti kita ke depan ya. Jadi bisa diskusi di situ. Nah, yang penting ada di situ, penting itu adalah ada dua biasanya ya, colokan, asbak gitu ya. Nah, misalnya kalau yang merokok gitu ya, itu bebas ya, tapi ya usahakan di kampus janganlah karena orang farmasi ya. Nah, jadi insya Allah mohon doanya juga, insya Allah kita gedung di belakang itu yang tertunda itu insya Allah sudah mulai mau dibangun ya. Jadi kapasitas, tapi bukan untuk ruang kuliah, ya, tapi untuk praktikum. Jadi praktikumnya nanti sudah banyak, untuk mudah-mudahan tahun depan sudah bisa praktikum lengkap di situ. Dan kita bisa ini, dan akan kita perbanyak gazebo ya. Gazebo ini untuk tempat duduk nongkrong gitu ya, tempat diskusi ya. Bukan cuma kalau di belakang dekan nanti itu ada berapa di situ ya, itu tempat parkir motor ya. Mahasiswa tidak jarang ditemukan di situ. Padahal itu dibuat untuk kuliah mahasiswa di situ, duduk di situ ya. Nah, untuk sambil Zoom gitu ya. Karena ke depan ini aplikasi seperti ini tetap dipakai. Jadi mahasiswanya meskipun bukan di luar kelas ya, tapi dia ada di kampus ya. Kenapa? Karena itu tadi unsur kita membangun ada rasa gitu ya, ada rasa antara mahasiswa dosen, mahasiswa dengan mahasiswa gitu ya. Ya jadi jangan nanti sudah mau sarjana masih rasa kos-kosan ya, mau masuk kampus kesasar, wah itu kurang bagus gitu ya. Mau masuk kampus sih, mana mana ruangannya, itu apa? Kayak pengalaman kemarin ya, ini contoh kemarin mau tanda tangan KRS, Pak di mana ruangannya? Waduh, emangnya saya ruangannya pindah-pindah. Nah itu karena mahasiswa jarang ke kampus gitu ya. Nah, senang apa namanya ya, kita tidak bisa juga ini bahwa harus adaptasi baru dengan kondisi ini. Jadi kondisi apa lagi namanya pandemi ya, pasca pandemi dan masih berlangsung sekarang. Ya tetap jaga kesehatan juga karena masih ada lagi kasus lagi nih yang baru ya, mungkin Fox ini ya yang mulai lagi. Anda tahu sampai kapan gitu ya. Dan isu yang terhangat lagi adalah Pertalite mau naik ya. Nah, ini kalau akhirnya menghambat pergerakan ke kampus kalau mahal bahan bakar gitu ya. Nah, ujung-ujungnya kembali, jangan malu naik sepeda, kita beli sepeda bareng-bareng ya. Nah, kita naik sepeda sama-sama gitu ya, sehat gitu ya. Itu lebih bagus. Makanya penting kebersamaan ya. Kebersamaan lebih penting. Ya. Nah, biar kita akan merasa apa namanya tidak punya apa-apa ya. Kita tidak punya ini, tidak punya itu, tapi kita punya teman ya yang sering saling mengisi, itu akan lebih bagus dibandingkan dengan tinggal di kosan ya. Akan serba salah ini kalau kalian tinggal di kosan, yang datang dari kampung tapi hanya di kos-kosan saya tinggal. Nanti ditanya bagaimana warnanya gedung kampusmu, wah tidak tahu. Nanti pulang kampung ya ditanya orang tua, bagaimana kampusnya, warna apa, wah tidak tahu. Nah, pernah di kosan saja, percuma kos-kos kalau ini ya. Berarti tujuan orang tua ya salah gitu ya. Datang anaknya untuk ke kampus tapi ternyata hanya di kosan. Gitu ya. Dan harus konsisten, kalau mau kos ya kos, kalau mau kos kuliah gitu ya. Jangan kuliah sambil kos. Nah itu maksudnya di kosan terus ya maksudnya ya. Nah itu ya, itu gambaran terkait dengan ini. Jadi mudah-mudahan pengennya saya ya. Yang kedua, apa untungnya kalau di kampus ya? Kita bisa menggunakan fasilitas kampus, maksimalkan itu, gunakan ya. Kenapa? Kalian sudah bayar mahal-mahal ya, UKT, tidak malu ke itu ya. Saya saja tidak. Kalian sudah bayar mahal-mahal tapi tinggalnya di kosan ya, beli paket sendiri gitu kan ya. Nah, datang ke kampus ya. Insya Allah kami akan kalau tidak muat itu gazebo-nya, kami ada alasan untuk meminta dana lagi ke Pak Rektorat untuk bangun gazebo lagi. Gitu ya. Karena kalau kelas diminta sampai hari ini susah gitu ya, tapi makanya gazebo lebih mudah. Masa itu bikin taman di depan auditorium itu hanya untuk dibuatkan fasilitas untuk penjual di situ ya, untuk tempat ininya. Manfaatkan itu kuliah ya, manfaatkan itu di situ dulu sore gitu ya, nongkrong di situ, isi semua itu ya, gunakan itu. Kalian sudah bayar UKT mahal-mahal hanya untuk dibangunkan seperti itu, hanya untuk penjual ya, bukan untuk kalian. Gunakan itu, dan kalau duduk di situ jangan usah beli di situ, bawa sendiri makanan ya.
Kalau ada protes, tanya, kalian harusnya protes, kenapa kalian yang bayar? Itu juga begitu dong, jadi mahasiswa ya. Ya, bukan provokator ya. Nah, tapi ini menyemangati bahwa kuliah itu kalian sudah bayar UKT mahal, jadikanlah kampus ini milik kalian, bahwa kalian yang punya, ya. Kalian yang punya, kenapa sudah bayar? Itu meskipun tidak bisa menginap di sini, tidak bisa gitu ya, aturan, tapi waktu belajarnya kalian yang punya di sini, ya. Kalian punya hak untuk masuk ke perpustakaan gitu ya, menggunakan internet, ya. Coba hitung uang kalian itu, UKT kalian itu tidak sebanding rasanya kalau hanya di kosan tinggal atau hanya di kampung tinggal ya. Kalau hanya mendapatkan materi seperti ini lewat ini, Google lebih pintar daripada saya. Ya, materi ini tidak penting saya jelaskan, kalian bisa baca sendiri. Nah itu ya. Nah ini masih pagi-pagi nih ya, masih ini dulu ya. Apa semangat pagi dulu ya. Jadi supaya bisa. Jadi mudah-mudahan minggu depan saya pengen absen ya. Nanti minggu depan saya pengen bukan ya minggu depan. Nah, saya pengen absen pertemuan berikutnya lah. Ketika saya masuk saya absen. Sudah di kampus atau belum gitu ya. Berarti kalau belum berarti tidak ada perubahan hari ini apa yang saya sampaikan. Jadi nikmati ya, jangan tinggal ya, apalagi yang tinggal di kosan di Pramuka, datang ke kampus. Ya. Kok kalau ke kampus juga tidak mati juga, ya. Tinggal di kosan juga tidak gemuk juga gitu kan. Nah, jadi datang ke kampus. Kenapa? Karena kalian punya kampus, sudah bayar UKT gitu kan, sudah urus KRS. Ya. Manfaatkan fasilitas ada di kampus. Selalu di pikiran kalian itu bahwa apa yang saya sudah bayarkan ini harus saya dapatkan juga setimpal gitu kan ya. Nah, itu ya. Minimal fasilitas. Kalau ilmunya nanti belakangan menyusul. Kenapa? Karena kami hanya mengajarkan cara. Ilmu itu sedikit. Ya. Cara belajar gitu ya. Cara ini. Jadi kebanyakan fasilitas yang disediakan gitu ya. Nah, datang ke kemana lab belakang di situ nongkrong di situ depan-depan gitu. Banyak ya tempat-tempat di situ ya. Tangga-tangga kan di mana. Jangan cuma datang foto-foto saja, ya. Datang belajar, manfaatkan fasilitas internetnya lumayan, bagus, ya. Kalau tidak muat di farmasi pindah di FKM sebelah itu FKM kosong tuh, ya. Nah itu punya hak itu, ya. Cuma antar Pak FKM dengan farmasi cuma beda prioritas. Kalau ada orang FKM-nya ya prioritas mereka, tapi kalau kosong kita bisa gunakan. Ya. Itu halaman auditorium luas, ya, tidak panas di situ di pinggir-pinggirnya, bisa nongkrong di situ berkelompok bikin diskusi gitu kan. Nah, itu ya. Jadi manfaatkan fasilitas, jangan lagi mau terbebani lagi dengan cukuplah uang makan kalian di kos-kosan yang menjadi tidak bisa dibantu oleh kampus gitu ya. Tapi internet itu gunakan. Kalau lemot-lemot ini di kampus protes, kan harusnya begitu kan? Jangan menikmati Pak. Kalian cuma diam gitu ya. Mendengar tidak ini ya. Jadilah mahasiswa yang kritis ya. Nah, saya kira itu ya. Nah, jadi perkuliahan harapannya bisa mulai apalagi namanya, mulai datang ke kampus ya, meskipun tidak di kelas, tapi datang di kampus. Banyak tempat loh fasilitas, bisa duduk-duduk gitu ya. Nah, mau gazebo farmasi, mau yang rektorat yang luas itu ya. Kalau pagi begini sambil berjemur gitu tidak sehat kok, enggak apa-apa ya. Palingan gosong sedikit. Ya. Nah, ada juga di belakang kita punya fasilitas lumayan yang ini ya, bisa di lab, depan lab, bisa duduk di situ ya. Nah, ya apa namanya? Misalnya bisa. Kalau ada orang ribut-ribut depan lagi kuliah, tanya lagi kuliah ini. Ya. Kenapa? Karena itu yang dimaksud merdeka ya. Merdeka belajar ya. Bebas menggunakan fasilitas. Karena saya pernah tanya, apa yang dimaksud merdeka belajar? Saya kira merdeka itu tidak bayar lagi mahasiswa. Ya, kan namanya merdeka ya. Ternyata bukan itu ya. Nah, jadi merdeka itu kebohongan. Karena merdeka itu ya tidak perlu bayar lagi, tapi UKT-nya malah naik ya. Nah, naik atau turun, tidak tahu ya. Nah itu ya, itu yang harus memanfaatkan. Yang kedua terkait dengan apalagi namanya kedisiplinan ya. Jadi jangan nanti di akhir baru masuk. Saya masuk, kalau saya mengajar, semua dosen juga saya instruksikan kita lihat dulu jumlah, kan ada tulisan di situ ya. Berapa pertama saya mulai mengajar, itu yang saya hitung. Maka akan saya sesuaikan di absen. Ya, kenapa? Karena ini terekam, bisa kita video ya diam-diam, gitu ya. Rekam anunya apa namanya, kita full screen kan nama-namanya, itu baru kita siapa yang tidak ada namanya di situ.
Tidak ada lagi alasan terlempar atau apa ya, tidak ada. Jadi hanya sekali kita lihat, nah, atau jujur saja siapa yang tidak hadir. Nah, itu terkait dengan ini. Saya kira sistem penilaian masih sama dengan apalagi namanya di peraturan akademik ya yang ada. Itu sebenarnya kita seperti itu mengacu dengan ini ada tugas, nanti ada ujian, gitu, ada kuis, gitu ya. Setiap dosen berhak ya melakukan ada tugas, ada kuis, ada ujian akhir ya setiap dosen. Tapi dosen bisa memilih atau bisa menggabung di antara keduanya, ketiganya. Bisa kuis dengan tugas digabung atau tugas saja, bahkan hanya tugas saja sudah include tiga-tiganya itu bisa. Nanti yang lainnya diambil ya, seperti itu ya. Itu tentang ininya penilaian. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan saya mencoba menjelaskan secara singkat tentang wawasan ya, bioteknologi farmasi, bioteknologi dalam bidang farmasi. Nah, ini. Nah, kita mulai ya. Jadi kita belajar tentang, karena ini bioteknologi ya. Bioteknologi adalah kelanjutan dari biologi sebenarnya ya. Biologi yang ada teknologinya, jadi aplikasi. Nah, karena kita di biologi farmasi sudah belajar tentang sel ya, tentang ini. Nah, jadi kita jadi bioteknologi ini sebenarnya ya, ini sangat luas ya, bioteknologi sangat luas. Ya. Kenapa? Di tempat lain ada program studi bioteknologi, ya. Ada konsentrasi studi, ya. Nah, apalagi ada S2-nya malah ya. Jadi ini luas, namun kita akan membatasi di sini ya. Jadi apa itu ya? Ini kalau kita secara harfiah, ya, bioteknologi itu berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu bios atau hidup, teuchos ya, teuchos alat ya, berarti alat teknologi ya, teknologi atau dia alat untuk ini. Kemudian logos itu ilmu ya, logos. Jadi bioteknologi ini adalah penggunaan organisme atau sistem hidup untuk, ya itu salah ketik gitu ya. Ya, untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Nah, jadi berarti ini bioteknologi itu berarti alat ya, dengan memanfaatkan mikroorganisme hidup. Ya, berarti mikroorganisme hidupnya ini adalah bisa jadi alat atau jadi bahan. Seperti itu ya. Atau bisa didefinisikan sebagai ya, seperangkat teknik yang memanfaatkan organisme hidup atau bagian dari organisme untuk menghasilkan atau memodifikasi produk, meningkatkan kemampuan tumbuhan atau hewan, mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan khusus yang berguna bagi manusia. Nah, kata kuncinya adalah, nah ini ya, berguna bagi kehidupan manusia. Ini yang kata kunci sebenarnya. Ya. Nah, saya tandai di sini ya. Jadi ini apa itu ya? Jadi kita bisa memanfaatkan, menjadikan alat gitu ya, atau memodifikasi atau meningkatkan kemampuan ya suatu tumbuhan atau produktivitas ya, istilahnya biasa disebut produktivitas ya, mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan khusus ya, tentu adalah berguna bagi kehidupan manusia. Apa itu ya? Nah, contoh misalnya vaksin gitu ya, vaksin atau obat gitu ya, atau sekarang ada sel ya, stem cell itu yang ditumbuhkan untuk mengganti sel yang rusak. Itu nanti mudah-mudahan saya ada waktu kita kuliah umum satu kali ya, saya mau mengundang teman saya ya, kebetulan dokter, dia spesialis di stem cell, proyek risetnya. Dia akan bercerita nanti tentang stem cell ya. Ya, ini bioteknologi ini ya. Jadi ini dengan pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup ya untuk menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Ini melibatkan banyak ilmu yang terkait yang harus dipelajari di situ ya. Kita belajar ada mikrobiologi, sudah jelas ya, mikrobiologi ya.
Kemudian biokimia, genetika, teknik kimia, biologi sel, enzimologi. Ini yang harus dikombinasikan beberapa ilmu. Jadi dia disiplin ilmu interdisiplin juga. Meskipun masih fokus di sains ya. Meskipun dominannya adalah biologi gitu ya. Biologi terapan. Kalau kimianya di teknik kimianya, teknologi kimia, teknik kimia. Nah, ini yang diperlukan apa namanya? Jadi dasar ya. Jadi harus menguasai apa? Mikrobiologi gitu ya. Mikrobiologi apa di situ ya? Tentu mempelajari secara umum ya, jenis-jenis mikroba yang dapat dimanfaatkan atau yang dapat dimodifikasi gitu ya. Atau bukan tidak meski mikro apa, tidak meski dengan atau sel ya, mempelajari sel, minimal sel atau ke bakteri atau ini gitu terserah ya. Kemudian ada enzim ya, belajar tentang enzim. Kenapa enzim? Enzim inilah yang enzimologi ya, mempelajari tentang karena ternyata umur kita untuk memprediksi umur ya itu dengan harus mengetahui kualitas enzim yang ada di pada tubuh kita. Makanya terkadang masih muda tapi kelihatan tua itu enzimnya ya, enzim yang dipengaruhi enzim. Kemudian genetika yang belajar gen ya, biokimia dan seterusnya. Nah ini ruang lingkup bioteknologi ya, bioteknologi ini kita masih berbicara bioteknologi belum farmasinya ya. Jadi ini sudah mulai masuk farmasinya di mana. Jadi kita di sini bioteknologi ini jika dilihat dari efeknya terhadap kehidupan ya, tentu di sini akan sangat berpengaruh ya, menghasilkan energi ya, kemudian perlindungan alam ya, untuk bahan kimia, industri ya, kedokteran. Ya. Nah, kedokteran masuk farmasi di sini ya, diagnostik, pertanian ya. Kalau diagnostik ini kayak radar gitu dan lain sebagainya ya. Untuk mendiagnosa suatu wilayah ya. Diagnostik ini tidak mesti harus menentukan apalagi mengintervensi apa mendiagnosa penyakit ya, tapi banyak bisa digunakan untuk diagnostik ini. Misalnya lingkungan yang kotor bisa ya. Kemudian bidang pertanian ya, pangan. Nah, untuk mendapatkan efek seperti itu bioteknologi ini harus menguasai gitu ya. Bidang interdisipliner. Nah, di situ ada biokimia ya seperti tadi ya, fermentasi, mikrobiologi gitu ya, biologi, biotek, kimia, sampai dengan elektrokimia, informatik ya, molekuler, biologi ya, biologi sel dan rekayasa genetika. Nah ini yang apa namanya? Ini yang harus di bidang ilmu yang harus ada. Nah, sekarang apakah kita harus belajar semua itu? Gitu ya. Pertanyaannya, apa kita harus belajar semua itu? Ya harus, meskipun tidak, misalnya biokimia tidak semua biokimia dipelajari, tapi harus ada dasar-dasarnya semua. Kenapa? Untuk menguasai bioteknologi. Nah, tapi di mata kuliah kita ini adalah rangkuman dari seluruh bidang ini, ya, dan terapannya di farmasi. Jadi hanya sedikit, ya, palingan nanti sedikit di biologi sel, gitu ya, biologi molekuler. Nah, kita lihat ini sejarah perkembangan bioteknologi farmasi ya, bioteknologi ya, bukan farmasi. Jadi kita lihat di era ya, jadi bioteknologi itu berkembang sebenarnya baru detailnya untuk industrialisasi itu tahun 1800-an, ya, tepatnya 1865 ya, atau 1800 ya, 1800 ya mulai itu sudah di mana di sini era sebelum era Pasteur ya, Pasteur ya, kita lihat di biologi SMA itu Pasteur itu ini sudah waktu itu orang sudah bisa membuat ya keju, bir ya, yogurt, roti, tempe, ya, tauco, kecap. Tapi belum tahu apa yang menyebabkan bisa terbentuk fermentasi itu ya, belum. Jadi ini waktu itu sudah mampu masyarakat atau orang pada masa itu sudah mampu melakukan implementasi teknologi tradisional ya, pada produksi pangan. Ya, sudah bisa menghasilkan makanan makanan yang produksi meskipun waktu itu belum tahu itu adalah produk bioteknologi, gitu ya. Nah,
Kemudian masuk ke 1900-an ya, 1900-an terjadi perkembang pesat ya. Kita mulai lihat di 1940-an ya, sudah diproduksi etanol yang pertama ya, 1940 itu ya. Butanol, aseton ya, sitrat, ya, kemudian penjendian ragi ya, pakan ternak, lalu fermentasi. Nah, nanti sekitar tahun 1960-an ya, nah, di sini proses bikin dengan melibatkan mikroba asing, nah, masuk era antibiotik. Nah, di sini jayanya antibiotik waktu itu ya, bisa diproduksi. Meskipun sekarang tidak bisa lagi, definisi antibiotik itu sudah apa namanya sudah melebar ya. Kenapa? Karena kalau pada masa itu benar ya, bahwa antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroba untuk membunuh mikroba tertentu gitu ya. Itu kalau dulu definisinya. Nah, kalau sekarang susah karena senyawa antibiotik ini apalagi namanya sudah bisa disintesis gitu ya, tanpa harus melalui jalur proses biokimia. Kemudian di tahun 1970-an ya, itu sekitar 10 tahun kemudian, itu era post antibiotik. Nah, mulailah di sini riset terpadu ya dari ilmu pengetahuan alam dan biotik. Jadi memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan produk-produk apalagi namanya produk-produk yang sederhana gitu ya. Nah, misalnya kita bisa menghasilkan polisakarida ya. Nah, di sini juga pada masanya ini mampu menghasilkan plastik ya dari bahan-bahan polimer ya dari mikroba. Ya. Dari mikroba. Misalnya benangnya Spiderman ya sudah mampu ditemukan, benang Spiderman itu ya, yang maksudnya bukan Spiderman yang di filmnya, maksudnya benang yang seperti itu yang kuat. Itu dari susu ya. Dari susu sapi dibuat benang seperti itu, kuatnya seperti benangnya Spiderman kalau di film. Nah, seperti itu. Itu bahkan sekarang sudah dikembangkan baju anti peluru ya. Bukan dari besi, tapi dari benang itu. Saking kuatnya itu, nggak tembus. Nah, di sini untuk di bidang kita itu ada menghasilkan enzim ya, enzim sabun cuci ya, single cell protein ya, isomerase, biogas dan polisakarida. Nah, itu sampai 1975 ya, era post antibiotik. Kemudian era bioteknologi baru ya, sampai sekarang itu adalah bagaimana memanfaatkan sel-sel atau materi sel ini dalam proses optimasi bioproses teknologi ya, teknologi ini bisa menghasilkan obat, terutama di farmasi ya, itu menghasilkan antibodi monoklonal. Jadi farmasi ya, kalau dilihat dari sejarahnya teknologi ini sangat dekat dengan farmasi gitu ya. Nah, kita bisa membuat bahan-bahan yang dibutuhkan ya untuk meskipun di era tahun 1960-an apa namanya itu masih bahan baku ya berupa antibiotik. Nah, sekarang sudah bisa memproduksi antibodi monoklonal. Kemudian DNA rekombinan, kemudian ada tanaman transgenik, ya. Ada terapi gen, hewan transgenik, insulin interferon dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah ada ya, sudah bisa. Jadi nanti kita akan belajar produk-produk biosimilar ya. Nah, itu insya Allah ada pengaruhnya di bioteknologi. Nah, ini perkembangan sekilas ya tentang sejarah perkembangan bioteknologi. Nah, ini ada teknik-teknik ya dalam bioteknologi ya yang akan kita pelajari ya, mulai dari fermentasi tadi itu yang tahap sederhana ya. Kemudian ada analisis genetik, ada seleksi dan pemuliaan, analisis DNA, kultur sel dan jaringan, rekayasa genetik, atau DNA rekombinan. Jadi ini yang akan kita manfaatkan, apa ya kita akan manfaatkan di bidang farmasi.
Nah, ini contoh ya, untuk fermentasi ya. Ini menggunakan mikroba untuk mengubah suatu senyawa seperti pati atau gula menjadi senyawa lain seperti etanol ya. Nah, ini digunakan pada bidang bioteknologi klasik ya, industri farmasi, biopulping ya, bahan bakar dan bioplastik. Jadi bisa menghasilkan plastik ini ya, tanpa harus sintetik. Nah, plastiknya bagusnya kalau sampai di tanah itu bisa terurai ya. Bukan plastik yang sintetik gitu ya. Yang ini untuk uh, fermentasi untuk apa lagi namanya? Ini. Nah, fermentasi ini merupakan metode lama ya sebenarnya ya. Itu kalau kita tadi tahu 1800-an itu ya. Dan masih eksis sampai sekarang. Contoh tempe ya, kecap, nah, apalagi ya produk-produk seperti itu, yogurt ya, masih ada, ya. Masih ada yang masih diproduksi secara industri sampai sekarang. Jadi tidak mati sebenarnya ya, terutama di bidang pangan ini sangat bermanfaat. Ini fermentasi. Jadi tetap kita mempelajari dan mudah-mudahan bisa praktikum nanti ya pakai fermentasi ini ya. Metode fermentasi ini yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bisa kita praktikumkan supaya bisa menjadi keterampilan sendiri. Siapa tahu pulang nanti bisa jadi produksi tempe gitu ya, buat tempe atau buat kecap, dan sebagainya. Itu bisa ya dalam ini. Meskipun sekarang orang biologi, orang teknologi bisa buat mereka seperti itu. Kemudian analisis genetik ya. Nah, analisis genetik ini mempelajari bagaimana sifat atau karakter atau gen ya diwariskan dari generasi ke generasi dan bagaimana gen dan lingkungannya berinteraksi untuk menghasilkan suatu sifat. Nah, ini kita bisa di sini menganalisis ini biasanya sih ada alatnya ya. Ini alat-alatnya yang apa namanya? Alat yang digunakan atau dimanfaatkan untuk mempelajari ini ya. Ini tergantung alat ini. Ya, sudah alat ya. Nah, di sini digunakan untuk diagnosis ya. Pertanian, bahan dan penemuan bahan bakar. Farmasi di mana ya? Farmasi di sini untuk mempelajari sebenarnya tidak terkait langsung ya dengan farmasi. Nah, tapi kalau mau mendalami ilmunya itu farmasi bisa belajar. Jadi kalau kita penggunanya secara spesifik untuk analisis genetik itu tidak terlalu urgent ya, kecuali untuk riset misalnya genetik untuk mempelajari genetik tumbuhan yang menghasilkan senyawa A, senyawa B, senyawa C gitu, itu bisa. Tapi itu riset, bukan untuk aplikasi di farmasi umum gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang analisis genetik ya, yang ini. Kemudian ada kita dengar dengan seleksi dan pemulihan. Nah, ini lagi-lagi di farmasi ini riset ya. Riset ini ada manipulasi mikroba, tanaman atau hewan dan pemilihan individu atau populasi ikan sebagai stok genetik untuk perbaikan generasi baru. Jadi kita memanfaatkan ini apa namanya memanipulasi gitu ya. Contoh misalnya apa sih yang dimanipulasi yang sekarang banyak ya yang kita tidak sadar gitu ya. Contoh misalnya semangka gitu ya. Semangka yang tidak ada bijinya itu kan hasil modifikasi tuh. Sebenarnya tidak sampai hari ini ternyata ada kecurigaan bahwa kenapa muncul berbagai macam penyakit karena kita terbiasa konsumsi seperti itu ya. Sehingga apa? Terutama apa yang paling parah sebenarnya dengan modifikasi seperti ini ya, itu merusak feromon alami di tubuh. Ya. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kalau itu rusak? Ya. Laki-laki mau jadi perempuan, ya. Perempuan mau jadi laki-laki, ya. Muncullah istilah apa namanya itu LGBT misalnya kan ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya, jangan. Nah, kalau kita ini muncul seperti itu, kenapa? Karena feromon kita rusak, feromon alami gitu ya. Kenapa? Karena antara laki-laki dan perempuan itu punya feromon yang berbeda, ya. Nah, jadi feromon yang ada di perempuan menjadi daya tarik oleh laki-laki, ya jantan ya. Nah, jadi apa sih dasar penyusun feromon itu? Hormon. Jadi rusaklah hormon itu sudah tidak mampu lagi menghasilkan apa namanya ciri khas ya, antara laki-laki dan
perempuan ya. Sehingga ya itulah muncul penyakit yang paling dasar itu tidak sadari adalah menjadi kaumnya Nabi Lut ya. Akhirnya apa? Banyak sekarang. Banyak ya. Nah, kenapa? Karena kita konsumsi ya, kita tidak sadar ya. Kita juga tidak bisa memastikan gitu bahwa apakah betul itu gitu ya. Tapi banyak makanan-makanan, contoh misalnya apa namanya kedelai GMO ya, ada namanya istilah GMO ya. Nanti kita mungkin ada di slide saya. Ada genetically modified organism ya. Jadi organisme yang telah dimodifikasi gennya ya, genetiknya. Ya, harusnya bijinya kecil, tapi karena sudah dimodifikasi dia jadi besar dia. Harusnya semangka itu berbiji, ya langsung tidak ada bijinya, gitu ya. Apa dampaknya dengan seperti itu? Akhirnya apa? Hancurlah sistem pertanian kita. Kenapa petani kita tidak mampu menghasilkan biji lagi kan kalau sudah tanam itu? Jadi harus beli terus bijinya, bibitnya. Jadi tergantung kita dibuat tergantung sama mereka, ya, sama pembuat ini. Nah inilah perang juga ya, perang. Kita tidak tahu lagi dengan dampaknya nanti vaksin ini apa jangka panjangnya gitu, belum ya. Itu juga jadi ini ya, nah ini dengan memanfaatkan ini sebenarnya bisa menghasilkan individu baru, suatu novelty, tapi untuk penggunaannya ke kesehatan atau farmasi itu sangat berdampak, sebenarnya sangat dipertimbangkan bahwa ini ada potensi merusak. Mungkin di bidang yang lain ya, misalnya sekarang ayam divaksin ya, baru kita makan ayam, bagaimana sih dampaknya kalau kita konsumsi itu gitu ya. Atau tadi buah-buahan tadi itu yang diubah ya, jadi kalau mau makan buah, makanlah yang sesuai kodratnya ya. Dampaknya apa ya, ke kita ke ini, akhirnya apa, feromon kita rusak ya. Itulah muncul laki-laki mau pakai rok gitu ya, perempuan mau apa namanya kayak laki-laki gitu. Ini terbalik dunia ya. Kita tidak sadar ya, coba lihat di sekitar kita ya, banyak sekali seperti itu. Orang dulu itu sesuatu hal yang tabu, sekarang jadi biasa ya. Mungkin kasus terbaru di Unhas ya, seorang laki-laki ditanya gendernya adalah netral, bingung dia. Kan ada ya kasusnya ya, pernah baca ya, pernah dengar ya. Itu kan dampak semua itu pengaruh. Apakah itu dibuat-buat ya, atau bilang orang liberal bilang wah harus dihormati begituan, masa penyakit mau dipelihara? Itu penyakit itu ya. Manusia kodratnya cuma dua, laki-laki dan wanita ya, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Nah itu berbeda istilah itu ya, nanti saya jelaskan juga apa bedanya perempuan dan wanita gitu ya, laki-laki dan pria ya. Nah, jadi itu akhirnya apa, laki-laki mau jadi perempuan ya. Nah, perempuan mau jadi laki-laki. Kenapa? Karena mungkin karena dampak dari modifikasi ini. Ini dampaknya sebenarnya kita tidak sadari ya. Kita tidak sadari, tapi kita hanya menikmati gitu ya. Nah, di sekitar kita itu sudah ini ya, jadi wajar lah. Mungkin inilah salah satu tanda-tanda kiamat gitu ya. Mudah-mudahan apa namanya kita diberi ini apa. Nah ini dampaknya, kita mempelajari ini sebenarnya salah satunya di situ. Mungkin di produk farmasinya tidak terlalu langsung, tapi kita mempelajari itu dampaknya gitu ya bagi kehidupan. Nah ini namun di sisi lain di sini ya, kita dengan memodifikasi begini bisa digunakan untuk produk bioteknologi klasik ya, atau fermentasi ya. Jadi kalau disebut bioteknologi klasik itu sederhananya adalah fermentasi gitu ya. Fermentasi itu biasa disebut bioteknologi klasik. Kemudian ada produksi bahan pangan. Nah inilah yang banyak sekali sebenarnya yang kita hari ini ya, teman-teman pertanian tidak memikirkan dampaknya setelah mengubah seperti itu ya. Misalnya ada buah ya, rambutan sudah beberapa kali dimodifikasi ya. Awalnya rambutan Aceh, rambutan Garuda, atau rambutan apalagi nanti, mudah-mudahan ada rambutan elang, rambutan apakah gitu ya. Itu hasil modifikasi, memang enak gitu ya, memang bagus dikonsumsi memang ini, tapi kita tidak tahu dampaknya nanti bagaimana kalau kita konsumsi terus-menerus. Kenapa di situ? Karena yang dimodifikasi adalah gennya, genetiknya. Otomatis kalau kita konsumsi gen seperti itu kan kita jadi asam amino ya. Asam amino masuk ke kita melekat di yang kita butuhkan. Jadi kita merusak feromon alami kita.
Akhirnya apa dampaknya ke situ. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain, apa misalnya ada asma, hipertensi ya. Paling itu kanker ya. Apa sih pemicunya kanker gitu ya? Tumor dulu ya, tumor. Ketika dia sudah mengakar, sudah bisa pindah kemana-mana, itu baru berubah menjadi disebut kanker. Ya, cancer. Kenapa cancer? Karena sudah ada kakinya untuk bisa pindah-pindah, ada proteinnya bisa menyebabkan dia pindah ke tempat lain di bagian tubuh. Kemudian selain itu di pemulihan juga bisa menghasilkan produk bioplastik ya. Jadi nanti ini banyak. Kemudian, nah ini yang analisis DNA ya, ada menggunakan PCR ya. Nah ini dapat membuat kopi segmen DNA. Jadi kita bisa perbanyak atau biasa disebut amplifikasi ya. Digunakannya apa ini? Digunakan ini manfaatnya banyak ya. Digunakan untuk ini kedokteran ya. Diagnosis suatu penyakit ya. Konseling genetik. Nah, bisa enggak diperbaiki, misalnya saya mau memperbaiki keturunan gitu ya. Saya pendek ya. Nanti anak saya mau tinggi gitu ya. Itu bisa ya. Tapi jangan dipikirkan saya yang pendek, saya mau jadi tinggi, tidak bisa kecuali naik tangga gitu ya. Dikasih disambung kaki pakai bambu, baru tinggi. Tapi kalau untuk kita sudah tidak, tapi generasi berikutnya, jadi di mana sel somatik kita ya diperbaiki sehingga nanti akan jika dia berhasil menjadi individu, maka dia bisa berubah. Ya. Sebenarnya tanpa seperti itu bisa ya, cukuplah makanya ya cari pasangan yang berlawanan dengan kita. Kalau kita pendek ya cari yang tinggi gitu kan, seperti itu bisa, itu memang perbaiki keturunan. Kalau kita jelek cari yang cantik misalnya, gitu kan ya. Itu alami sebenarnya, tidak perlu mau apa kalau karena begini, karena modalnya besar gitu ya, biayanya mahal. Nah, seperti itu. Nah, karena kalau apa yang sudah kita miliki sekarang, ya, apa yang kita ada sudah miliki sekarang itu tidak, jangan lagi diapa-apakan. Itu bersyukur kita punya seperti ini gitu ya. Nah, jangan lagi dikasih kulit yang warna coklat begini dikasih mau putih lagi. Ya. Sementara orang kulit putih mau coklat, ya berjemur mereka seharian. Ya. Nah, yang kaya kan penjual kosmetik jadinya. Jadi orang yang rata-rata berkulit coklat sawo matang itu wah laku obat pemutihnya gitu ya. Nah, sementara orang-orang di Eropa ya laku obat santan, namanya produk santan ya untuk penggelapan kulit. Nah, ini yang ini apa namanya? Karena orang tidak bersyukur gitu ya, tidak memelihara apa yang dia sudah punya gitu. Coba pelihara apa yang kita punya. Nah, selain itu analisis DNA juga ini bisa digunakan untuk terapi gen. Nah, ini ada terapi ini memperbaiki. Misalnya kita saya minum dulu ya. Kawasan. Karena ini dampaknya kalau duduk ini ya, apa enggak bagus sambil duduk sambil ngomong gitu ya, apa? Ternyata tidak bagus. Enak berdiri. Berdiri itu semua tubuh bergerak sehingga seimbang semua ya. Makanya ternyata saya rasakan cepat lapar, cepat haus kalau duduk begini bicara. Makanya saya baru sadar kenapa kalau rapat selalu ada logistik gitu ya, selalu ada konsumsi gitu ya. Karena otak bekerja keras tapi tidak dibarengi dengan aktivitas fisik. Nah, akhirnya apa? Jadi numpuk gitu. Sebenarnya hanya sugesti kita lapar, tapi sebenarnya tidak lapar sebenarnya, cuma perasaan. Kenapa? Karena tubuh lainnya nganggur. Tapi coba, makanya enak kalau saya ngajar sambil jalan-jalan berdiri ya. Nah itu asik, itu menarik, tahan itu, tidak lapar, tidak haus. Oke, kita lanjut ya. Ini hanya ini apa namanya? Nah ini untuk analisis DNA ya, jadi penting kita belajar. Nah, kemudian kultur ya, kultur sel dan jaringan. Ini sudah kita sudah mulai masuk ya, terutama ini. Nah, farmasi lagi-lagi di riset ya. Jadi di sini kita menumbuhkan tanaman atau jaringan. Jadi kita menumbuhkannya inilah jaringannya saja ya, bukan tanamannya ya. Bisa namanya kalau kultur selnya, jadi selnya ditumbuhkan. Jadi selnya itu ditumbuhkan, diperbanyak selnya, bisa menghasilkan produk-produk yang diinginkan gitu ya. Ini contoh misalnya ya, yang diinginkan itu ada kapas ya. Jadi dia selnya seperti ini, muncul ya selnya seperti ini, sel ya, kelompok gabungan sel, di mana sel ini menghasilkan senyawa gosipin misalnya. Ada namanya gosipin ya, gosipin di gosipium itu ya.
Nah, kemudian di kedelai, kedelai apa di sini? Yang kedelai ini yang untuk saya lupa nama senyawanya, tapi itu yang menghaluskan kulit, peremajaan kulit ya. Nah, itu jadi menghasilkan ini yang ini dan selanjutnya bisa juga ditumbuhkan menjadi individu baru. Jadi apa namanya? Jadi pohon gitu ya, jadi tumbuhan baru gitu ya. Nah, ini dengan metode ini nanti insya Allah ini Pak Wisnu akan menjelaskan ini ya. Nah, insya Allah kita dalam waktu beberapa tahun ke depan sudah ada ahlinya pulang lagi S3 sekarang ya. Nah, nanti Pak Wahyu dapat ya? Wahyu Widayat dapat kerja ya? Belum? Enggak ya? Nah, nanti beliau lagi S3 belajar tentang kultur sel. Nah, kultur sel ini tujuannya untuk menumbuhkan tanaman atau jaringan ya, jaringan hewan atau sel secara steril di dalam tabung reaksi atau tabung gelas lainnya. Nah, ini dapat digunakan untuk perbanyakan tanaman ya, produksi tanaman transgenik, produksi bahan kimia dan penelitian kedokteran. Ya, farmasi ya lebih-lebih ya. Lebih ini lagi ya. Lebih intens lagi kita bisa gunakan. Nah, ini yang sudah mulai menarik ini ya, yang sudah lagi trennya sekarang yaitu tentang rekayasa genetika. Nah, ada disebut teknologi plasmid ya, teknologi plasmid. Nanti di mana ternyata di di mikroba itu ada memiliki plasmid ya. Nah, sehingga bisa dimodifikasi ya, seperti gambaran itu ya. Ibaratnya ini sel bakteri ya. Ini sel bakteri ya. Nah, di bagian dari sel ujungnya itu ada namanya plasmid. Plasmid ini bisa diganti dan ini bisa diganti, dimasukkan plasmid ini diganti sel hewan. Sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan itu dimasukkan di plasmid ini sehingga mikroorganisme ini mampu menghasilkan metode sekunder sama seperti di tumbuhan itu. Nah, itu ya, itu kalau di ini ya. Ini digunakan untuk produksi bahan pangan ya. Bahan industri farmasi paling banyak kita gunakan teknologi plasmid. Jadi sekarang misalnya nih ya, alkaloid ya. Ini alkaloid kita ambil atau contoh misalnya erikomanon ya, erikomanon di erikoma. Erikoma itu untuk obat kuat ya. Untuk obat kuat di pasak bumi ya. Nah, kita ambil erikomanon. Erikomanon ternyata sedikit sekali ya. Dia apa lagi namanya? Minim ya, minoritas ya, senyawa minor ya, senyawa minor. Nah, itu bisa kita ambil di mana selnya yang melekat senyawa itu, menghasilkan senyawa itu. Kita ambil selnya, masukkan di bakteri, nanti bakteri itu menghasilkan senyawa erikomanon. Ya, tapi harus dengan berisi media yang sesuai ya untuk bisa digunakan. Nah, ini dipakai untuk dan digunakan juga untuk terapi gen ya. Nah, selanjutnya ini perbedaan antara pemulihan selektif dan rekayasa genetika. Jadi mungkin ada kalau tadi pemulihan ya, itu pemulihan selektif itu menghasilkan individu baru ya, atau organisme utuh atau sekumpulan gen, atau sementara kalau rekayasa genetika itu menghasilkan sel ya, pemuliaan ya, menghasilkan selnya saja atau molekulnya saja yang mampu menghasilkan senyawa target. Kemudian dari sisi ketepatan itu sekumpulan gen ya. Kalau di rekayasa genetika itu satu gen tunggal. Kemudian kepastian, nah ini ada perubahan genetik sulit atau tidak mungkin dikarakterisasi. Kalau rekayasa genetik itu dapat dikarakterisasi. Ini ya, lupa. Nah, kemudian ini tempat taksonomi dapat dipakai dalam satu spesies atau satu genus. Kemudian kalau untuk rekayasa genetika ini tidak ada batasan taksonomi. Nah, itu berarti lebih detail lagi dibandingkan dengan senyawa pemuliaan ya. Nah, ini kemudian ada muncul istilah bioteknologi molekular ya. Bioteknologi molekular. Jadi bioteknologi di tingkat molekular. Nah, inilah yang dasarnya perkembangannya ilmu DNA rekombinan ya. Nah, ini didorong oleh pengetahuan tentang biologi sel dan molekular. Ini tujuannya adalah melakukan manipulasi ya, suatu organisme pada taraf selular dan molekular.
Nah, di mana hasil manipulasi dapat diprediksi dan diarahkan dengan ketepatan yang lebih tinggi. Di sini kita bisa menggunakan sel prokaryotik atau eukaryotik ya sebagai pabrik biologis, jadi tempat produksi. Apa keuntungannya di sini kalau kita menggunakan ini ya? Keuntungannya adalah kita tidak membutuhkan lahan yang luas. Cukuplah media ruangan ya yang bisa memproduksi senyawa-senyawa yang setara dengan kebun yang luas berpuluh-puluh hektar ya, misalnya menghasilkan kina ya punya ratusan hektar gitu ya. Nah ini cukup lahan yang ini. Kemudian yang kedua kita tidak tergantung musim karena ini dalam ruangan gitu ya. Sorry. Nah, kemudian di dalam biologi molekuler ini ya kita membutuhkan apa ya? Kita membutuhkan penguasaan ya ilmu ya tentang terutama ilmu dasar ya dalam ilmu dasar untuk jadi untuk bisa berkembang biologi molekuler ini ya tentu harus diiringi dengan perkembangan ya atau penemuan di dalam misalnya biokimia, mikrobiologi ya. Jadi sama farmasi ya. Farmasi kalau tidak berkembang ilmu MIPA, ya kita juga tidak bisa berkembang karena basicnya di situ ya. Jadi perkembangan ilmu-ilmu di sana itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan keilmuan di bidang kita ya, seperti itu. Ini contoh bioteknologi ya. Nah, di mana riset-riset ya. Jadi sampai hari ini masih riset ya, masih riset. Beda dengan produksi klasik ya, bioteknologi klasik misalnya kecap sekarang sudah bisa diproduksi ininya. Nah, ini kegunaan bioteknologi bagi kehidupan manusia. Ya, ini tentu tadi di bidang pertanian itu menghasilkan GM food ya, genetically modified food ya, makanan. Ini yang saya bilang tadi ya, seperti tadi saya bilang bahwa orang pertanian itu sudah melakukan modifikasi ya, misalnya semangka tanpa biji gitu ya, kedelai yang bijinya besar gitu ya, yang harusnya kecil sehingga punya banyak. Kemudian digunakan bioteknologi kelautan dan aquaculture. Kemudian digunakan pada bidang bioteknologi lingkungan, manufaktur ya, di bidang kedokteran ya, kedokteran sama farmasi ya. Ini untuk industri obat-obatan, terapi gen untuk penyakit genetik dan human embryonic stem cell dan cloning ya. Nah, cuma yang sekarang sejauh ini di cloning itu adalah bagian tubuh, tidak bisa individu satu orang gitu. Saya di cloning tiba-tiba jadi individu baru, bahaya ya, tidak etis ya. Nah, seperti itu. Ini kerjanya orang ateis ini ya. Nah, ini contoh ya, contoh produk ya. Ini misalnya jagung ya. Jagung itu jadi mampu menghasilkan jagung nanti yang tahan hama gitu ya. Nah, yang tahan hama gitu ya. Kemudian atau menghasilkan buah yang tidak cepat busuk gitu ya. Tidak harus dengan ini. Jadi dengan intinya di sini adalah meningkatkan ya kualitas atau peningkatan kualitas biji-bijian ya, terutama ini, kemudian peningkatan kadar protein, pembentukan tahan resisten hama, penyakit dan herbisida, pembentukan tanaman toleran kekeringan, tanam asam atau ekstrim, suhu ekstrim. Jadi ini di bidang pertanian ya. Kemudian rekayasa pada hewan. Nah, ini pada hewan ini dilakukan untuk upaya perbanyakan bibit ternak pada saat ini dengan teknologi cloning ya. Jadi untuk ini. Nah, sekarang contoh misalnya ayam ya. Ayam itu menghasilkan telur ya, tapi tidak bisa menjadi embrio. Ya. Kemudian telur yang dihasilkan bisa membentuk embrio ya. Nah, bisa dengan cara aseksual, bisa dengan cara seksual ya. Jadi kalau bisa mengembangkan itu berarti ya harus menggunakan rekayasa genetika. Jadi kalau kita mau berkembang biak itu secara hewannya sudah bisa dengan aseksual dan seksual. Itu dengan cara cloning. Itu dengan cara lakukan membelah embrio ya. Kemudian kalau aseksualnya itu setelah dikeluarkan kemudian dimasukkan sel somatis dari jaringan apa saja. Bisa menghasilkan individu. Kalau di Jepang ya, praktikumnya anak-anak SMA di Jepang ya, itu telur
bisa menjadi apa lagi namanya, dibuka, dikeluarkan dari cangkang, ya, bisa jadi individu, jadi anak ayam gitu ya. Tapi medianya dibuat, dia di gelas. Ada videonya itu ya di YouTube ya. Pernah lihat ya? Jadi praktikum anak Jepang itu dia bagaimana telur itu telur yang siap jadi ini dikeluarkan dari ini apa lagi namanya? Di cangkangnya, dikasih pindah di media, ada media tertentu itu baru bisa dilihat. Oh, ternyata terbentuk jantungnya gitu. Itu terlihat bagus itu videonya itu. Sekali-kali nonton ya. Nah, kemudian untuk aquaculture ya atau kelautan. Kelautan ini sebenarnya ini teknologi kelautan dapat dimanfaatkan memproduksi dan mengembangkan bahan farmasi ya. Ini yang paling banyak kita ini ya untuk bahan-bahan laut ya yang di ini. Bahan alam laut itu sangat banyak melimpah ya, tapi tidak bisa diambil sembarangan gitu ya. Bahaya. Makanya harus dengan bantuan bioteknologi. Kemudian enzim-enzim biomolekul ya. Kemudian biopestisida, ya, peningkatan pertumbuhan dan perkembangan reproduksi dan nutrisi ikan. Ini masih ini ya. Itu belum kita ya, ini masih bidangnya orang ya. Masih bidangnya orang ya, masih belum belum di bidang kita ini. Nah, kemudian untuk di lingkungan. Nah, ini di lingkungan untuk restorasi ekologi ya, digunakan untuk restorasi ekologi, diagnosis dan materi penyakit menular, ya kontrol hama, penyakit dan bunga pada pertanian, deteksi, monitor dan remediasi polutan, screening toksitas dan konversi limbah ke energi. Jadi ini tujuannya untuk menetralkan limbah ya, terutama lingkungan yang sudah rusak dengan ini. Untuk bioproses ya, bioproses ini untuk bioenergi ya, misalnya menghasilkan etanol, metan gitu ya, biodiesel. Apa ini ya? Ini sudah capek ini. Gerak ya. Oke. Ini bioproses ya. Jadi untuk menghasilkan bahan produk farmasi, flavor, essence dan rekayasa metabolik. Tapi ini bagian ini. Uh, di farmasi apa sih ya gitu ya? Nanti kita lihat. Nah, untuk kedokteran itu bisa menghasilkan industri obat-obatan ya. Ini sudah masuk di apa namanya? Di farmasi ya, terkait dengan menghasilkan insulin hasil rekayasa genetika ya, R-peptin ya, antibiotik monoklonar untuk mengobati kanker payudara. Kemudian terapi gen untuk penyakit genetik, ya terapi penyakit cystic fibrosis, kemudian stem cell ya. Stem cell itu pertama kali di domba doli ya, ada domba doli ya yang bisa menghasilkan individu baru, menghasilkan di cloning. Nah, bidang farmasi apa? Ini yang riset kita ya di farmasi yang sebenarnya di atas itu semua terkait ya. Jadi bahan-bahan itu dipetakan, tapi kenapa di atas ini tadi itu tidak spesifik farmasi karena orang lain bisa lakukan. Nah, apa yang kita di sini? Kita di sini memanfaatkan sebagai obat untuk antibiotik dan vaksin. Bisa untuk rekayasa genetika itu rekombinasi DNA ya, pembuatan insulin, pembuatan vaksin hepatitis ya, teknologi hibridoma ya. Kemudian transfer inti atau cloning. Nah, ini contoh misalnya pembuatan antibodi monoklonal ya. Jadi kita lihat di imunisasi ya. Jadi ini kita insersikan ya mikrobanya ke tikus ya. Kemudian sel limfanya diambil dan digabung dengan sel myelina kemudian diklon ya, diperbanyak kemudian menghasilkan hybridoma ya, hybridoma beku ini dan ini tetap diinikan. Jadi ini tahap ya sederhana yang kok mati ya? Kelihatan? Masih kelihatan slide-nya? WhatsApp Bapak, Pak. Kok mati ini? Bentar.
Ini begini kalau sudah detik-detik terakhir ya. Mana nih? Oh, belum saya share ya. Bentar. Sedikit lagi ya. Ya, ini beberapa isu penting dalam teknologi ya. Ini yang perlu dijaga ya. Kenapa? Karena kalau tadi tidak dibatasi ya, maka orang menjadi melupakan Tuhan ya, merasa diri menjadi Tuhan. Makanya ini yang terutama cloning ya. Makanya banyak meneliti itu orang-orang ateis. Nah, kenapa merasa dirinya sebagai Tuhan? Nah, ini ada bioetik ya, ada etik yang harus kita perhatikan ya, kemudian keamanan dan kekhawatiran. Jika ini produksi berlebihan, maka itu tadi contohnya ya, buah-buahan ya, yang ini dampaknya bagaimana ke manusia yang akan datang, generasi berikutnya. Kemudian paten dan hasil genetik, kemudian penggunaan untuk terapi gen dan jaringan pada manusia, dan tanggung jawab sosial dari sisi sains dan bisnis ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya dalam hal untuk mengembangkan teknologi ya, bioteknologi di bidang kita. Nah, di farmasi pun begitu ya. Kita di farmasi hanya terbatas pada untuk tujuan ya mendapatkan produk ya, produk farmasi. Ya, saya kira itu ya. Tadi ternyata sudah habis. Saya kira itu pengantar ya dari saya tentang kita nanti tujuannya ke arah ini wawasan tentang mana. Mudah-mudahan bisa terjawab ini ya, wawasan bioteknologi dalam bidang farmasi. Jadi di bidang farmasi ya, bioteknologi farmasi, bidang farmasi itu tidak hanya apalagi namanya, tidak hanya apalagi namanya, yang tadi itu ternyata karena farmasi kan interdisiplin ya, interdisipliner. Jadi di kedokteran, di pertanian itu kita bisa manfaatkan semua ya. Itu kita bisa manfaatkan semua sehingga bisa berguna ya untuk terutama mencari bahan baku ya, untuk diagnosa ya, dan untuk menghasilkan produk-produk. Saya kira itu saja ya. Ada pertanyaan silakan kalau ada. Ini pengantar ya tentang ini. Nanti minggu depan dilanjutkan oleh Ibu Junisa. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada? Ini dampaknya kalau kuliah di kosan ini begitu. Pengennya apa lagi namanya? Mudah-mudahan dipahami ya. Mudah-mudahan dipahami dan minggu depan bisa ke kampus, kuliahnya di kampus. Ya. Meskipun di bawah pohon, yang penting jangan gelantungan. Ya. Kalau gelantungan nanti tidak perhatikan. Oke, saya kira itu saja. Ya, ini pengantar.